Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mercedes Sinulang. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia dari Universitas Maritim Raja Anggaji. Kalau boleh tahu Bu, boleh diperkenalkan diri Bu? Nama saya Desi Andriani, saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Langit Pinang. Baik, terima kasih Bu. Adapun tujuan kami di sini, tujuan saya itu untuk mewawancarai Ibu terkait pembelajaran berbasis teks. Izin ya Bu, saya bertanya, dari mana saja Ibu bisa mengambil atau memilih teks yang akan diajarkan kepada peserta didik Ibu? Dari buku paket atau dari sumber bacaan lainnya. Kadang saya juga membuat teks sendiri. Apakah ada kriteria khusus Bu dalam pemilihannya Bu? Ada biasanya bacaan yang mudah dipahami sama anak-anak. Oke, Bu. Apakah Ibu pernah membuat atau menciptakan teks sendiri tadi udah ya Bu ya? Ya. Jika pernah Bu, boleh kami lihat contohnya nanti teksnya Bu? Boleh, biasanya itu kalau kayak cerpen itu saya atau cerita fiksi itu saya biasanya tampilkan teks yang saya buat sendiri. Oke, Bu. Metode atau pendekatan apa yang biasa Ibu gunakan atau diterapkan saat mengajar di kelas terkait teks yang Ibu gunakan Bu? Biasanya sih metodenya saya sukanya membaca cepat aja, karena gini, kalau anak-anak itu dia membacanya dengan lama, nanti misalnya saya kasih soal, nanti saya suruh baca soalnya dulu. Jadi saya suruh baca soalnya dulu, apa yang diminta soal baru dicari dalam bacaan, seperti itu sih. Itu biar anak-anak mudah menjawab soal. Terima kasih. Apakah Ibu pernah mencoba metode baru Bu atau yang inovatif dalam mengajarkan teks tersebut Bu? Anak-anak sekarang tuh sebenarnya ini ya kreatif, cuma kebanyakan anak-anak lebih cenderung sukanya pakai metode yang lama. Bagaimana respon mereka Bu terhadap metode yang pas Ibu gunakan yang baru? Mereka ya bagus sih, terbukti dengan capaian literasi sekolah kami ini meningkat tahun ini. Dulunya kan masih kurang gitu, tapi tahun ini meningkat, dan tahun 2024 itu meningkat literasi itu karena saya memang mengajarkan waktu ANBK tuh anak-anak seperti itu. Jadi bacaan yang panjang-panjang itu mereka tidak terlalu membacanya, kecuali kalau ada soal untuk simpulan, mencari simpulan baru baca semua. Tapi kalau tidak, tergantung lihat soalnya atau objektifnya. Oke, terima kasih. Bagaimana cara Ibu untuk menilai kemampuan siswa Ibu dalam membaca atau memahami teks yang Ibu tampilkan? Kalau kemampuan membaca ya kadang saya suruh juga sih, ada misalnya bacaan tertentu saya suruh membaca itu, nanti saya tentukan misalnya sampai titik, kemudian sambung yang lain lagi yang membaca, seperti itu sih. Oke Bu. Apakah ada perbedaan mencolok Bu antara siswa gitu Bu? Kalau saya kan ngajarnya di kelas 8. Kalau di kelas 8 nih alhamdulillah rata-rata sudah bisa membaca, sudah lancar membacanya, tidak ada yang tersendat-sendat sih. Jenis teks apa yang biasa atau paling disukai anak-anak Bu di saat Ibu mengajar? Cerpen, cerita fiksi itu yang paling disukai anak-anak karena cerita fantasi itu juga. Berarti kalau ilmiah gitu kurang ya Bu? Iya, kalau yang ilmiah kurang, tapi ada juga beberapa anak tuh yang malah suka seperti itu, cerita tentang bacaan tentang observasi, malah suka. Izin Bu, apakah Ibu pernah bertanya atau mengetahui alasan dibalik mereka tidak suka membaca yang teks-teks ilmiah Bu? Rata-rata anak tuh bilang bikin bosan, membosankan Bu kalau bacaan seperti itu. Kalau menurut pandangan Ibu, mengapa peserta didik menyukai atau tidak suka jenis teks tersebut? Apakah faktor bahasanya atau tema yang digunakan atau bentuk penyajian yang berpengaruh? Ya, kalau kalimat-kalimat di teks non-fiksi itu kan biasanya kan kalimatnya banyak kalimat yang susah dimengerti sama anak-anak, banyak kata-kata sulit, makanya mereka mungkin kurang paham membacanya. Tapi kalau di cerita fiksi, karya fiksi atau cerpen itu kan banyak bahasa-bahasa gaul atau bahasa sehari-hari yang ditampilkan, jadi lebih mudah dipahami. Mereka bisa berimajinasi gitu ya Bu? Ya.
permasalahan apa saja yang sering muncul ketika peserta didik mencoba memahami teks yang diajarkan Ibu? Permasalahan yang sering muncul Dari siswanya, Bu. dari siswa untuk memahami teksnya Iya. itu biasanya mereka kalau menjawab soal jadi nggak bisa menjawab gitu, karena mereka udah malas membaca teks kan, jadi menjawabnya itu sembarangan sehingga salah jawabannya. Adakah pola tertentu yang sering terjadi, Bu, pada anak-anak tersebut? Pola apa maksudnya? Di saat Ibu mengajar seperti itu kan, Bu, mengajar bentuk teksnya, menunjukkannya. Mungkin ada pola-pola perilaku mereka yang seperti yang kurang baik atau tidak merespon dengan baik gitu. Ya, ada yang ngobrol, ya ada juga yang bahkan ada juga yang tidur kalau misalnya merasa bosan, ya seperti itu. Apakah peserta didik Ibu atau siswa Ibu pernah mengemukakan solusi atau cara mereka sendiri untuk mengatasi kesulitan dalam memahami teks tersebut, Bu? Enggak. Berarti dari Ibunya ya, Bu? Iya. Strategi atau solusi apa yang biasa Ibu gunakan atau lakukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami teks, Bu? Saya ada sendiri nanti kan, kalau misalnya dia kurang memahami atau kalau menjawab soal itu tidak nyambung dengan bacaan itu, nanti saya panggil secara privat gitu. Jadi untuk mengulang lagi di mana yang dia nggak mengerti itu saya ajarkan. Menurut Ibu, bentuk atau jenis teks seperti apa yang sebaiknya dikembangkan ke depannya agar dapat membantu peserta didik lebih mudah memahami materi, Bu? Kalau teks itu saya rasa semua teks bagus. Hanya kalau apabila teks yang dipakai itu susah dimengerti siswa, kita bisa membantu siswa dengan mengumpulkan kata-kata sulit, kemudian kita cari artinya bersama-sama dengan siswa. Biasa siswa suka dengan mencari kata dalam kamus, nah itu mereka suka seperti itu, sehingga akhirnya mereka memahami teks yang tadinya sulit jadi mudah bagi mereka seperti itu. Apakah ada ide atau harapan Ibu terkait masalah agar teksnya lebih kedepannya itu lebih bagus, Bu? Ya mungkin memperbaiki, enggak sih seperti itu tadilah saya bilang harus seperti itu. Kalau misalnya kata-kata sulit yang banyak terdapat dalam teks, jadi sama-sama dengan siswa kita terjemahkan artinya dulu kata-kata itu, baru nanti siswa bisa mengerti dan memahami bacaan. Oke, Bu, terima kasih, Bu, atas wawancara terkait pembelajaran berbasis teks. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.